Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Hersa Fitri dengan NIM 2210206005, Prodi Pendidikan Matematika UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan membacakan materi mengenai Kesultanan Melayu Maluku. Baik, yang pertama ada sejarah terbentuknya Kesultanan Melayu Maluku. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan di Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19 kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Kepulauan Maluku sangat penting perannya karena Maluku adalah penghasil rempah-rempah terbesar pada waktu itu, sehingga banyak negara yang berdatangan ke Maluku. Sejak awal diketahui bahwa di daerah ini terdapat dua kerajaan besar bercorak Islam, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di seberang barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Maluku juga dikenal dengan julukan Negeri Seribu Pulau dan Jazirah Al-Mulk atau wilayah raja-raja. Pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Secara keseluruhan keempat wilayah itu disebut dengan Moluku Kieraha, yang artinya persatuan empat kolano atau kerajaan. Pada abad ke-13 Masehi, di Maluku sudah muncul beberapa kerajaan yang memainkan peran penting dalam bidang perdagangan, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, kerajaan Makian pindah ke Bacan dan kerajaan Moti pindah ke Jailolo. Sejak itulah empat kerajaan di Maluku berubah nama menjadi Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Berbagai sumber menyebutkan raja pertama dari kerajaan itu adalah bersaudara, yaitu Sahajati di kerajaan Tidore, Mansur Malamo di kerajaan Ternate, Kaicil Bukadi di kerajaan Bacan, dan Darajati di kerajaan Jailolo. Hal itulah yang menjadi awal sejarah Kesultanan Islam di Maluku. 2. Sejarah berdirinya Kesultanan Ternate. Maluku terdapat dua kerajaan yang berpengaruh kesultanan, yakni Ternate dan Tidore. Ternate ialah salah satu dari empat kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Ternate juga dikenal luas dengan nama Kesultanan Ternate. Sebutan ini disematkan dalam nama Ternate sebagai penanda bahwa kerajaan ini bercorak Islam. Didirikan oleh Bab Masyhur Malamo pada tahun 1257. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka atas prakarsa Momole guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masyhur Malamo pada tahun 1257 sampai 1272. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari suku kerajaan yang hanya berwilayah sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. 3. Sejarah berdirinya Kesultanan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Informasi mengenai awal berdiri pusat kerajaan Tidore belum dapat dipastikan hingga raja yang keempat. Tempat tersebut adalah Bali Bunga. Namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana lokasi Bali Bunga.
Ada yang mengatakan di utara Tidore, dan ada pula yang menyebutkan di daerah pedalaman Tidore Selatan. Dengan demikian, sejarah Tidore hanya berasal dari legenda. Pada tahun 1495, syariat Islam mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Gelar raja berubah menjadi sultan. Kaliati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan dengan nama Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 sampai 1512. Ia diislamkan oleh seorang Arab, Sheikh Mansur, yang memberi nama Jamaluddin tersebut. Pada waktu itu, pusat kerajaan berada di Gamtina. Ketika Sultan Al-Mansur pengganti Jamaluddin naik tahta pada tahun 1512, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum, Tidore Utara. Posisi ibu kota baru itu berdekatan dengan Ternate, di Apit Tanjung Mafugogo dan Pulau Maitara. 4. Sejarah berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesultanan Jailolo adalah salah satu kesultanan yang pernah berkuasa di Kepulauan Maluku. Pendirian kesultanan ini berawal dari persekutuan Moti yang diusulkan oleh Sultan Sida Arif Malamo. Kesultanan Jailolo adalah salah satu kesultanan di Maluku Utara yang pusat pemerintahannya berada di Pulau Halmahera. Kesultanan Jailolo telah berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-17, kesultanan ini mengalami keruntuhan. Wilayah-wilayahnya kemudian terbagi menjadi bagian dari Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Kesultanan Jailolo termasuk dalam salah satu dari Moluku Kiehara atau 4 penguasa wilayah Kepulauan Maluku. Kesultanan ini menjadi salah satu penguasa atau Kolano bersama dengan Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan. Keempat penguasa kesultanan ini berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka merupakan keturunan dari Jafar Shadiq yang datang ke Ternate pada tahun 1250. Kesultanan Jailolo tidak memiliki banyak peninggalan arkeologi. Bekas istana kesultanan tidak ditemukan sama sekali. Peninggalan yang tersisa hanya berupa benteng, masjid, dan makam kuno. Pada tahun 1359, Kesultanan Ternate menyerang Kesultanan Jailolo atas perintah Gapi Malamo. Serangan kembali dilakukan oleh Komalapulu pada tahun 1380 dan Taruwese pada tahun 1524 dan 1527. Serangan-serangan ini membuat wilayah kekuasaan dari Kesultanan Jailolo berkurang pada tahun 1534. Kesultanan Jailolo merebut kembali wilayahnya dengan dipimpin oleh Sultan Tarabumi dengan bantuan dari Portugis. Kesultanan Jailolo kemudian menyerang kerajaan Moro untuk memperluas wilayahnya. Penyerangan ini dibantu oleh Sultan Deyalo yang diberhentikan sebagai sultan dari Kesultanan Ternate oleh Portugis. 5. Faktor kemunduran dan keruntuhan Kesultanan Melayu Maluku. Yang pertama ada keunggulan Ternate yang menimbulkan kecemburuan kerajaan lain. Pada awalnya terdapat 4 kerajaan di Kepulauan Maluku. Keempat kerajaan tersebut diantaranya Ternate, Bacan, Obi, dan Jailolo. Dari keempat kerajaan tersebut, Ternate merupakan kerajaan yang unggul baik dari segi ekonomi maupun pemerintahan. Hal ini kemudian menyebabkan kecemburuan sosial yang muncul antara 3 kerajaan lainnya, sehingga ketiga kerajaan tersebut tidak mau menyatu dan malah memusuhi kerajaan Ternate. Akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan dan komoditas rempah yang tidak bisa dihindari. Yang kedua ada politik adu domba. Sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbesar, Maluku juga dipenuhi dengan bangsa dan negara asing yang datang untuk berdagang. Namun, ternyata bangsa asing yang berdagang di sana bertujuan untuk memonopoli hasil rempah-rempah dari Maluku. Melancarkan tujuan ini, Spanyol dan Portugis pun mengadu domba Ternate dengan Tidore. Tentunya perselisihan ini menguntungkan pihak Spanyol dan Portugis karena dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perseteruan Ternate dan Tidore. Perseteruan antara Ternate dan Tidore berlangsung lama. Hal itu terjadi karena masing-masing daerah berambisi menguasai sektor lajur perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Konflik di antara keduanya pun sempat berakhir sementara dengan diadakan perjanjian damai di Pulau Montir. Namun perjanjian damai tak berlangsung lama, lantaran kedua kerajaan membentuk persekutuan dengan daerah-daerah tertentu dalam perdagangan rempah. Kerajaan Tidore bersekutu dengan 9 daerah, yaitu meliputi pulau-pulau antara Halmahera dengan Pulau
dengan Papua Barat, Sausio, Celolo, dan Makayam. Di sisi lain, Kerajaan Ternate juga membentuk analisisnya sendiri dengan mengumpulkan 5 daerah perkumpulan antara Ambon, Serang, Bacan, dan Obi. Perkumpulan 5 pulau tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Uli 5. 4. Faktor penyebab kemunduran Kesultanan Tidore. Penyebab kemunduran Kesultanan Tidore adalah karena diadu domba oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh bangsa Spanyol dan Portugis, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang telah saya sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.